Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika, dimana pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pecahan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 3 hal, yaitu tentang pecahan di antara dua pecahan, membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Baiklah, langsung saja kita lihat pembahasan berikut ini. Yang pertama, pecahan di antara dua pecahan. Caranya untuk menentukan pecahan di antara dua pecahan yaitu yang pertama, samakan penyebut dari dua pecahan yang telah diketahui. Kemudian, tentukan suatu pecahan baru yang pembilangnya terletak di antara pembilang dua pecahan tersebut. Kemudian, yang ketiga, jika belum diperoleh pecahan yang dimaksud, ubahlah lagi penyebutnya menjadi 2 kali lebih besar, dan seterusnya. Nah, untuk memahaminya, mari kita lihat contoh berikut. Tentukan sebuah pecahan di antara 1/4 dan 2/3. Maka caranya, kita samakan terlebih dulu penyebut dari dua pecahan dengan cara mencari KPK dari penyebut dua pecahan tersebut. Di sini pecahannya adalah pecahan 1/4 dan 2/3. Jadi kita cari dulu KPK dari 4 dan 3, yaitu 12. Sudah kan diajarin bagaimana cara menghitung KPK? Nah, selanjutnya, maka 1/4 ini kan tadi penyebutnya adalah 4, sedangkan KPK-nya adalah 12. Jadi, kita ubah penyebutnya menjadi 12, berarti 4 dikali 3. Ingat ya, kalau misalkan penyebut dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3, per 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya pecahan yang kedua yaitu 2/3. Penyebutnya juga harus kita ubah menjadi 12, berarti 3 dikali 4. Jadi penyebut dikali 4, maka pembilang juga harus dikali 4. Jadinya 2 dikali 4 sama dengan 8, per 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, kita sudah menemukan dua pecahan baru ya. Di sini ada 8/12 dengan 3/12, pecahan yang senilai ya dari 1/4 dan 2/3. Selanjutnya kita tentukan pecahan yang terletak di antara 3/12 dan 8/12. Jadi ini ya, kita lihat lagi bilangan antara 3 dan 8, berarti ada bilangan 4, 5, 6, dan 7. Nah, karena ini dia per 12, penyebutnya 12, maka yang ini penyebutnya juga 12. Jadinya, pecahan yang terletak antara 3/12 dan 8/12 adalah 4/12, 5/12, 6/12, dan 7/12. Jadi, pecahan yang terletak di antara 1/4 dan 2/3 adalah 4/12, 5/12, 6/12, dan 7/12. Jadi, untuk kesimpulan, kan ini namanya kesimpulan ya. Jadi, ini namanya kesimpulan. Jadi, untuk kesimpulan ini kita kembalikan lagi angkanya kepada soal. Nah, ini dikembalikan lagi kepada soal yang ini. Nah, jadi yang tadinya ini diganti ya untuk kesimpulan. Ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, membandingkan pecahan. Misalkan diketahui pecahan, ada pecahan A per B, C per B, dan C per D, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0. Maka yang pertama, jika penyebutnya sama, maka yang pertama, pecahan A per B kurang dari C per B jika dan hanya jika A kurang dari C. Jadi jika pecahannya sama, dilihat nilai dari ininya, pembilangnya antara A dan C-nya. Lihat,
Jadi dia A per B kurang dari C per B jika dan hanya jika A kurang dari C. Yang kedua, pecahan A per B lebih dari C per B jika dan hanya jika A lebih dari C. Jadi yang dilihat cukup nilai dari pembilangnya untuk menentukan tandanya lebih besar atau lebih kecil. Yang selanjutnya, jika penyebutnya berbeda. Pecahan A per B kurang dari C per D jika dan hanya jika A dikali D kurang dari C dikali B. Jadi dikali silang, A dikali D, C dikali B. Baru kita bisa menentukan tandanya apakah nanti lebih besar atau lebih kecil. Nah, selanjutnya yang ketiga, mengurutkan bilangan pecahan. Cara mengurutkan bilangan pecahan yang pertama adalah ubah menjadi pecahan sejenis, kemudian bandingkan, lalu diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Jadi tergantung dari pertanyaannya nanti apakah dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, langsung saja untuk contoh soal. Di sini yang pertama, Ratna memiliki segulung pita. Pita tersebut diberikan kepada Rini 2/9 bagian, kepada Cinta 1/5 bagian, dan kepada Dewi 4/7 bagian. Siapakah yang memperoleh bagian paling panjang? Maka penyelesaiannya kita tuliskan dulu di sini. Diketahui yang pertama, Rini memperoleh 2/9 bagian. Yang selanjutnya ada Cinta 1/5 dan Dewi 4/7. Ada nggak lagi yang diketahui? Sudah habis ya. Nah, sekarang di sini siapakah yang memperoleh bagian yang paling panjang? Berarti itu yang ditanyakan, bagian yang paling panjang. Nah, untuk menjawabnya, maka yang harus kita ketahui bahwa bagian yang paling panjang adalah nilai pecahan yang paling besar. Nah, ini kelanjutannya ya. Jadi tadi bagian yang paling panjang dia adalah nilai pecahan yang paling besar. Jadi cara pertama yaitu dengan menentukan pecahan yang senilai dengan 2/9, 1/5 dan 4/7 dan berpenyebut 9 dikali 5 dikali 7. Kenapa demikian? Karena ini dari ketiga pecahan ini tidak ada yang sama ya penyebutnya, jadi harus kita samakan terlebih dahulu. Berarti masing-masing pecahan dia nanti harus berpenyebut 9 dikali 5 dikali 7. 9 dikali 5 dikali 7 ini diperoleh dari yang ini. Nah, maka Rini kan tadi dia mendapatkan 2/9 bagian. Maka 2/9 penyebutnya kan harus 9 dikali 5 dikali 7. Berarti 9-nya harus kita kali 5 dan dikali 7. Jika penyebut dikali 5 dan dikali 7, maka pembilang juga harus dikali 5 dan dikali 7. Sama dengan 70/315. Selanjutnya Cinta memperoleh 1/5 bagian. Maka jika penyebutnya harus 9 dikali 5 dikali 7, maka 5-nya ini harus kita kali 9 dan dikali 7. Jadi nggak apa-apa ya posisinya ketukar, nggak harus berurutan 9 dikali 5 dikali 7, nggak apa-apa ketukar, yang penting ada ketiga bilangannya. Jadi sama, jika di bawah dikali 9 dikali 7, maka di atas juga harus dikali 9 dikali 7, sama dengan 63/315. Selanjutnya Dewi 4/7, berarti sama dengan dikali 9 dikali 5, hasilnya adalah 180/315. Nah, kemudian angka selanjutnya bandingkan pecahan 70/315, 63/315, dan 180/315. Jadi angka-angka ini diperoleh dari yang ini. Nah, kemudian kita bandingkan. Maka 180/315 lebih besar dari 70/315, lebih besar dari 63/315. Kenapa? Karena 180 lebih besar dari 70 dan lebih besar dari 63. Jadi karena penyebutnya sudah sama, kita cukup memperhatikan nilai dari pembilangnya saja.
Nah, tadi kita ingat bahwa 180 per 315 adalah miliknya si 4 per 7. Kemudian 70 per 315 adalah miliknya ini ya, miliknya 2 per 9. Dan 63 per 315 adalah miliknya 1 per 5. Nah, yang paling besar berarti adalah 4 per 7. Jadi yang paling besar tadi dia 4 per 7. 4 per 7 ini dia miliknya si Dewi. Jadi bagian yang paling panjang adalah pita Dewi. Nah, selanjutnya contoh nomor 2. Bu Rika berbelanja telur, terigu, dan gula. Ia membeli setengah kilogram telur, 3/4 kilogram terigu, dan 0,25 kilogram gula. Urutkan belanjaan Ibu Rika dari yang paling berat. Maka penyelesaiannya diketahui telur ada 1/2 atau setengah kilogram, terigunya 3/4 kilogram, dan gulanya 0,25 kilogram. Yang ditanya adalah urutan belanjaan dari yang terberat. Jawab, tadi telur ada setengah kilogram, terigu 3/4 kilogram, kemudian gula 0,25 kilogram. Nah, si gula ini kan dia dalam bentuk pecahan desimal, sedangkan telur dan terigu dalam bentuk pecahan biasa. Maka si gula ini harus kita ubah juga ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu jika dia 0,25 maka 25-nya kita tuliskan per 100. Kenapa 100? Karena dia 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita sederhanakan. 25 per 100 kita bagi masing-masing dengan EPB-nya, yaitu 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadinya 1/4 kilogram. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi penyebut pecahan 1/2, 3/4, dan 1/4 adalah 2 dan 4. Jadi karena 4-nya di sini ada yang sama ya, jadi cukup dituliskan 1 kali. Nah, jadi kan penyebutnya ada 2 dan 4 ya. Jadi penyebut pecahannya adalah 2 dan 4. Bilangan yang habis dibagi 2 dan 4 adalah 4. Nah, kemudian menentukan pecahan yang senilai dengan 1/2 dan berpenyebut 4. Jadi yang belumnya aja yang kita ubah. Jadi di sini kan yang belum berpenyebut 4 adalah cuma 1/2. Yang ini sudah berpenyebut 4. Jadi 1/2 kita ubah menjadi berpenyebut 4, berarti dikali 2, jadinya 2/4. Kemudian setelah itu kita bandingkan pecahan 2/4, 3/4, dan 1/4. Jadi kita bandingkan sekarang pecahan yang baru kita peroleh ini dengan pecahan yang ini tadi, dengan yang berpenyebut 4. Nah, jadi kita bandingkan yang mana yang lebih besar antara 2, 3, dan 1. Jelas ya, berarti 3/4 lebih besar dari 2/4, lebih besar dari 1/4. Karena 3 lebih besar dari 2 dan 2 lebih besar dari 1. Nah, jadi tadi 3/4 tetap dulu. 2/4 ini tadi yang aslinya dari soal dia adalah miliknya 1/2. Kemudian 1/4 ini berapa angka awalnya di soal? Kita ingat dulu ya, tadi diketahuinya di sini ada telur, terigu, dan gula. Nah, dari gula 1/4 ini dia di soal sebenarnya adalah 0,25. Jadi kita kembalikan lagi ke soal awal bentuknya. Jadi 3/4 lebih besar dari 1/2 dan 1/2 lebih besar dari 0,25. 3/4 tadi miliknya siapa? Kita lihat 3/4 adalah miliknya si terigu. Kemudian 1/2 miliknya siapa? Lihat diketahuinya, miliknya telur. Dan 0,25 adalah miliknya gula. Jadi jelas sekarang urutannya. Tadi yang ditanyakan kan adalah urutan belanjaan dari yang terberat, berarti yang paling besar angkanya. Berarti
urutan belanjaan dari yang terberat adalah terigu, telur, dan gula. Nih ya, urutannya terigu, telur, dan gula. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.